Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Widya Stuti SE, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, angkatan ke-36 kelompok 3 dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan learning journal saya pada agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN. Materi ini diampu oleh Bapak Widya Iswara, Bapak Dr. Handus Muhammad Kahfi MSI. Baik, langsung saja yuk kita bahas bersama. Nah, di manajemen ASN ini, yang pertama sekalinya akan kita bahas adalah tentang kedudukan ASN. Namun, sebelum itu kita perlu tahu dulu sebenarnya siapa saja sih yang termasuk ASN itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, yang termasuk pegawai ASN itu adalah PNS dan P3K. Lalu, bagaimana kedudukan ASN itu? Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan atau partai politik. Nah, selanjutnya dalam manajemen ASN, kita juga akan membahas tentang peran dan tugas ASN. Ada 3 brand ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan tugas yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN, saya memiliki peran dan tugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelayan publik, saya wajib untuk memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas kepada para pelanggan saya, yaitu pegawai ASN di Kabupaten Batubara, atasan saya, serta rekan-rekan kerja saya. Pemersatu bangsa, saya harus dapat menjadi teladan bagi para pegawai negeri lainnya dan masyarakat yang ada di sekitar saya, dan berusaha untuk selalu menerapkan nilai-nilai persatuan dimanapun saya berada. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban ASN. Pertama sekali, kita akan bahas tentang hak dulu. Berhubung hak PNS dan hak P3K itu ada sedikit perbedaan, maka akan kita bahas satu persatu. Hak PNS yang pertama adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, dan yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat mendapatkan perlindungan, dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Sebagai seorang ASN, saya mendapatkan hak yang tadi yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban ASN. Jadi, kewajiban ASN sangat banyak ya. Yang pertama itu adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang selanjutnya adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, dalam manajemen ASN ini, selanjutnya kita akan bahas tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Jadi, kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian yang kedua, sebagai standar penilai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Untuk penerapannya di lingkup kerja, yaitu yang pertama, ASN wajib menaati aturan untuk hadir di tempat kerja dengan tepat waktu. Kemudian, berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pemberian punishment bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Baik, demikianlah learning journal saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.